Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tiara Zahrani dari Pendidikan Kimia kelas 2B dengan NIM akhir 023, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi fisika dasar, yaitu getaran harmonik. Baik, kita mulai sekarang ya. Nah, teman-teman, jadi getaran harmonik ini adalah bagian dari gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui keseimbangan dengan banyak getaran dalam setiap sekon yang selalu sama atau konstan. Jika gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama adalah gerak periodik. Jika geraknya terjadi secara teratur, maka disebut dengan gerak harmonik. Nah, teman-teman, contoh dari gerakan harmonik sederhana ini yaitu ada kayak gini, dawai atau senar yang dipetik, lalu bandul yang mengayun, dan juga ayunan taman yang mengayun. Itu semua menghasilkan sebuah gelombang gitu. Jadi kayak menghasilkan getaran gelombang gitu, teman-teman. Nah, gerakan harmonik ini dapat dinyatakan dengan grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau kosinus. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi gerakan harmonik. Pertama adalah periode yang menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran. Kedua, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu sekon. Dalam getaran harmonik ini terdapat simpangan. Apa itu simpangan? Simpangan adalah seberapa jauh benda menyimpang dari posisi diamnya saat bergetar. Contohnya, jika ayunan ditarik ke belakang sejauh 30 cm dari posisi diam, maka simpangannya adalah 30 cm. Nah, simpangan harmonik ini dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan A sin WT atau Y sama dengan A sin 2FT. Dengan keterangan Y adalah simpangan, A amplitudo, W atau omega adalah frekuensi sudut, F adalah frekuensi, dan T kecil adalah lama partikel bergerak. Nah, jadi kita sekarang masuk ke getaran harmoniknya. Apa itu getaran harmonik? Getaran harmonik adalah gerak periodik bolak-balik dengan jalur yang ditempuh selalu sama dan berpusat pada satu titik seimbang. Sehingga setelah mencapai batas maksimum atau minimum, dia akan selalu kembali ke titik seimbangnya. Nah, teman-teman, contoh sederhana dari getaran harmonik ini adalah karet atau pegas. Jika kita menarik benda seperti karet atau pegas, dia kan jadi memanjang gitu. Tapi pas dilepas, dia akan kembali ke posisi semula. Dan ini menunjukkan bahwa benda-benda tersebut memiliki sebuah sifat, yaitu sifat elastis. Saat kita menarik pegas, kita memberinya gaya dari luar. Sebagai respons, pegas berbalik memberikan gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang berlawanan arah dengan kita, sehingga pegas kembali ke posisi awal. Nah, teman-teman, ini menunjukkan bahwa hukum Newton 3 juga berlaku pada getaran harmonik. Hukum ini menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar, namun berlawanan arah. Nah, teman-teman, pada getaran harmonik ini juga terdapat hukum Hooke. Hukum Hooke ini menyatakan hubungan antara gaya yang diberikan dan pertambahan panjang pegas. Hukum Hooke dapat dirumuskan dengan F sama dengan K dikali delta X. Dengan F adalah gaya yang diberikan, K adalah konstanta pegas atau ukuran kekakuan pegas, serta delta X adalah perubahan panjang pegas. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang pula pegas yang akan meregang. Sebaliknya, semakin kaku atau semakin besar konstanta pegas, maka akan semakin sulit pegasnya untuk ditarik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya, teman-teman.
Jadi ini soalnya, sebuah partikel bergetar harmonik dengan amplitudo 13 cm dan frekuensi 2 per pi Hz. Kecepatan partikel pada saat berada 12 cm dari titik seimbangnya adalah, ini yang kita tulis dulu apa aja yang diketahui ya teman-teman. Jadi ini yang ditanya itu, yang diketahui itu ada yang pertama amplitudo sebesar 13 cm, lalu frekuensi 2 per pi Hz, dan amplitudo 12 cm. Nah, yang ditanya ini adalah kecepatannya. Kita tulisin dulu yang kita tahu ini ada amplitudo, lalu frekuensi sama simpangan. Kita tulis rumus simpangan dulu. Y sama dengan A sin WT, Y-nya ini 12, 13 sin WT. Lalu sin WT ini kita hitungnya itu pakai trigonometri, yaitu depan dibagi miring, sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 12, sisi miringnya 13. Sehingga sisi sampingnya adalah akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Miringnya tadi 13 dikurang 12 kuadrat sama dengan 5. Nah, kemudian kita ngitung cosnya. Cos WT. Cos WT ini rumus trigonometrinya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Karena sisi sampingnya udah ketemu, jadi 5 per 13. Nah, W ini 2 pi per F. Nah, tadi maaf ya, aku ada salah tulis, udah aku ganti 2 per V, ini harusnya frekuensinya. Jadi, ini 2 pi per F, F-nya 2 per pi. Dan pi-nya ini bisa langsung dicoret. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu sekarang kita masukin ke rumus kecepatan. Kecepatan itu W dikali A cos WT. W-nya tadi 4, A-nya 13, cos WT-nya 5 per 13. Coret-coret 4 dikali 5 sama dengan 20 M per S. Jadi begini guys hasilnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.